bulan Maret 2020, virus COVID-19 telah menyebar di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak dampak besar bagi berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Awalnya, pembelajaran jarak jauh cukup sulit untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan para guru dan siswa tidak terbiasa melakukan pembelajaran secara daring maupun online. Namun, terdapat sisi positif dari pembelajaran secara daring ataupun secara online pasca pandemi COVID-19. Seperti terciptanya inovasi baru seperti Google Classroom, Quizzes, Kahoot, dan Ruang Guru yang memudahkan para siswa dan guru untuk melakukan pembelajaran secara daring maupun online. Apa saja dampak sistem pendidikan pasca pandemi COVID-19? Saya Andika. Saya Amadea. Mari kita simak wawancara berikut ini. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Fauzia dari SMK SMAK Bogor. Boleh saya minta waktunya sebentar, Kak? Iya, boleh, Kak. Oke, jadi di sini saya akan menanyakan tentang sistem pembelajaran pasca pandemi COVID-19, Kak. Apakah Kakak bersedia untuk ditanya? Iya, bersedia. Sebelumnya nih, boleh perkenalan dulu Kakak ini namanya siapa dan sekarang jenjang pendidikannya apa? Nama saya Sandrina Olivia Aisyah. Saya sekolah di SMK Muhammadiyah 2. Halo Kak, sebelumnya maaf mengganggu. Perkenalkan, nama saya Aliza Intan Aprilia dari SMK SMAK Bogor. Boleh minta waktunya sebentar untuk diwawancara, Kak? Boleh, Kak. Jadi sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama kakaknya siapa, terus jenjang pendidikannya sekarang tuh apa? Perkenalkan, nama saya Saskia Landari. Saya dari SMK Muhammadiyah 2, Jakarta. Perkenalkan, nama aku Arlita dari SMK SMAK Bogor. Sebelumnya di sini aku pengen mewawancarai Kakak terkait dengan pembelajaran online nih, Kak. Nah, tapi sebelumnya Kakak boleh nggak perkenalan dulu Kakak namanya siapa sama jenjang pendidikan yang Kakak tempuh saat ini? Perkenalkan, saya Hania dari Universitas Terbuka, Prodi Manajemen. Sebelumnya terima kasih juga udah wawancara. Halo Kak, selamat siang. Maaf ganggu waktunya ya. Perkenalkan, sebelumnya aku Devita dari SMK SMAK Bogor. Ingin mewawancari Kakak terkait terkait pembelajaran online. Sebelumnya aku mau tanya, Kakak namanya siapa dan jenjang pendidikan sekarang apa? Nama saya Rafsanjani Atala, biasa dipanggil Raffi, dan sekarang saya sedang menempuh S1 jurusan Sastra Inggris. Pandemi kemarin itu kan kita belajar online ya, Kak. Nah, saya mau bertanya nih tentang perbedaan pembelajaran sebelum pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19. Pembelajaran offline-nya itu seperti apa sih, Kak? Ada nggak sih perbedaannya? Perbedaannya mungkin sewaktu pembelajaran sebelum COVID-19 itu kita lebih fokus benar-benar belajar gitu. Namun setelah adanya pembelajaran online, kita jadi terpaku sama kita harus yang kayak ngelihat Google atau yang lainnya gitu, Kak. Kayak materi-materi dari online, dari web atau gitu. Oh, jadi kita lebih fokus ke internet gitu ya, Kak ya? Perbedaannya ya, kalau menurut saya, kalau sebelum offline, sebelum COVID-19, kita lebih serius belajarnya, nggak main-main dan lepas dari HP. Terus komunikasinya lebih langsung, nggak ada yang namanya kayak lebih milih main game daripada berkomunikasi sama teman. Nah, sekarang beda. Lalu ada nggak sih, Kak, dampak positif dan juga negatif dari pembelajaran ini? Mungkin dampak positifnya itu lebih cepat dan lebih mudah ya, Kak. Kalau dampak negatifnya juga banyak sih, kayak kita nggak fokus dalam belajar karena kan di internet itu juga kan banyak yang lainnya gitu, nggak cuma buat pembelajaran aja gitu. Ya, tapi kalau buat salah satu positifnya sih, kita kalau dengan menggunakan HP kita bisa lebih cari tentang apa yang kita pengen. Misalnya sekarang kan di Google banyak hal yang bisa kita cari. Tapi yang dampak negatifnya kita jadi lebih kurang akan pengetahuan, lebih ngandelin Google daripada otak kita sendiri. Kakak sebelumnya merasakan pembelajaran online nggak, Kak? Iya, karena kan kampus saya juga pembelajaran jarak jauh kan dari Kak. Jadi menurut Kakak pribadi nih, Kak, pengaruh aksesibilitas terhadap pembelajaran online itu bagaimana ya, Kak? Sebenarnya tergantung dari setiap orang juga ya. Ada juga orang yang
emang pengennya belajar online itu cepet nanggep, ada juga yang emang harus offline gitu, harus dengar langsung dari guru. Cuman untuk saya pribadi sih 50-50 sih. Saya bisa nangkep secara online juga, bisa nangkep secara tatap muka juga. Cuman kalau secara efisiennya lebih ke tatap muka. Nah, Menurut saya tentang belajar online ya itu penting banget sih, apalagi terkhususnya bagi kayak kemarin COVID, kita terhambat gitu, aktivitas kita nggak bisa keluar rumah, jadi penting banget itu soal belajar online gitu. Terkhususnya buat orang-orang yang tadi sih yang nggak bisa nggak bisa datang ke sekolah gitu, ke sekolah yang umum gitu sih. Menurut kakak, dengan belajar online itu efektif atau tidak sih kak? Soal efektivitas menurut saya sih tergantung individu masing-masing dan juga tentunya tergantung gurunya ya. Soalnya dari pengalaman saya sendiri, dosen-dosen saya gitu, ada yang nggak suka sama belajar online gitu, ada juga yang suka belajar online. Saya sendiri tentang belajar online pun sebenarnya kurang suka ya gitu, tapi ada beberapa teman saya yang menikmati gitu belajar online dan malah merasa lebih bisa menyerap ilmu lebih baik gitu kalau belajar online. Harapan kakak ke depannya pembelajaran yang baik itu bagaimana? karena sekarang kan udah nggak pandemi lagi ya, dan kebanyakan dari kita itu mahasiswa ataupun siswa itu emang nangkepnya itu tatap muka secara offline gitu ya, supaya lebih lancar aja sih pembelajaran tatap mukanya. Meskipun nanti ada pandemi berikutnya misalkan, mungkin nanti bisa dibagi gitu berapa persen yang masuk hari ini, mungkin tetap tatap muka gitu. Kalau harapan saya sendiri ke depannya supaya teknologi lebih maju ya, tapi tetap di samping itu tetap mengutamain yang namanya komunikasi. Terus jangan terlalu ngandelin HP. Harapan saya sih ya sarana dan prasarana untuk pembelajaran online bisa lebih baik lagi ya. Seperti sinyal atau kan sebelumnya kayak suka ada bantuan kuota ya dari pemerintah tuh pas COVID ya untuk pembelajaran online. Saya harap sih bakal ada lebih banyak lagi bantuan-bantuan untuk pembelajaran online seperti itu lagi. Tetap berlanjut offline sih, karena kan kita juga makhluk sosial ya, jadi butuh interaksi sama teman juga. Kalau online kita lebih terbatas buat jangkauan sama teman-teman atau gimana. Kalau kakak disuruh milih nih antara pembelajaran online sama offline, kakak lebih pilih yang mana? Kalau menurut aku sih lebih dikombinasiin aja. Offline aja. Saya nggak ada masalah apakah saya harus belajar online atau offline gitu. Kalau saya pribadi online. Online. Dari beberapa narasumber yang telah kami wawancarai, bahwa ada beberapa yang pro terhadap pembelajaran secara offline dan ada yang pro terhadap pembelajaran secara online. Di mana orang yang pro terhadap pembelajaran secara online adalah mahasiswa, di mana mahasiswa sendiri membutuhkan fleksibilitas yang tinggi untuk membagi waktunya. Sedangkan untuk yang pro terhadap pembelajaran secara offline adalah siswa SMA. Kenapa siswa SMA lebih memilih untuk pembelajaran secara offline? Dikarenakannya jika pembelajaran secara online, para siswa akan mudah sangat terdistraksi terhadap berbagai hal, seperti bermain game maupun secara mencari jawaban di internet, seperti itu. Saya Regan. Saya Dania. Terima kasih, sampai jumpa. Lihat bocah yang tertinggal sebelah sini.